Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillazi birahmatihi tatimmus salihat, allazi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Sahabat seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu dari rukun iman yang kita yakini adalah beriman dengan hari akhir. Kita yakin bahwasanya hidup kita ini akan berakhir. Kapan berakhirnya? Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Dalam iman kita yakin bahwasanya kelak di akhirat manusia akan terbagi dua. Yang pertama, ada kelompok yang beruntung, yang kedua ada kelompok yang merugi. Yang beruntung wajahnya cerah ceria, yang merugi wajahnya gelap, penuh penyesalan, bahkan bahasa Al-Quran berdebu. Kelak manusia ada yang puas dengan hasilnya, ada pula yang kecewa, bahkan menyesal dengan pilihan hidupnya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menerangkan tiga keadaan manusia di akhirat kelak. Tiga penyesalan manusia kelak di akhirat. Yang pertama, ada manusia yang menyesal karena salah pilih teman. Teman yang dahulu dia banggakan, dia senang bersamanya, kelak di akhirat mereka menjauh, bahkan nggak mau mendekat sedikit pun juga. Terputus. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya? "Idz tabarra'al ladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'ul azaba wa taqatta'at bihimul asbab." Ingat kelak hubungan antara orang yang diikuti dengan yang mengikuti itu putus sama sekali. Mungkin dahulu kita pernah berteman di sekolahan, di grup-grup komunitas, di pekerjaan, apa namanya, mungkin suami istri juga, teman hidup dari dunia ini. Tapi kelak di akhirat itu teman akan menjauh, tak mau mendekat. Bahkan ada yang bermusuhan. Yang bahaya adalah kita berteman dengan orang jahat dan dia membawa kita pada kejahatan. Dia orang buruk dan menggiring kita untuk jadi orang yang buruk. Kelak di akhirat kita akan terhukum dengan pilihan kita. Teman yang dahulu dibanggakan nggak ada lagi, bahkan mereka menjauh. Bahkan Rasulullah Az-Zukhruf Allah katakan, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Kelak pada hari kiamat, pada akhirat kelak, teman-teman dekat akan saling bermusuhan. Kecuali orang yang bertakwa, mereka akan mendekat dan bersama-sama kembali berteman di surga kelak. Yang pertama, sahabat seiman, jangan sampai kita salah pilih teman. Karena teman itu sangat menentukan posisi keberagamaan kita. Nabi SAW pernah bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilihi, falanzur man yukhalil." Seseorang itu berada di atas agama temannya, maka lihatlah siapa yang menemaninya. Bahkan dalam lafaz lain pernah menggambarkan, teman yang baik itu adalah seperti kita berdekatan dengan orang yang penjual parfum. Kita akan bisa membelinya, mungkin dikasihnya, atau mungkin kita akan merasakan manfaat dari baunya, dari harum parfum yang dia jual. Itu kalau orang yang baik, kita akan mendapatkan harum dari dia. Orang yang buruk seperti kata Rasulullah yang berdekatan dengan pandai besi, orang yang membakar besi atau dibikin mungkin senjata atau perlengkapan rumah tangga lain. Kalaupun kita tidak kena bara apinya, kita akan kena asapnya. Kita akan terkena buruk kelakuan teman yang buruk itu. Maka yang pertama ini, mari kita jauhi teman-teman yang buruk itu. Di Kampar ini, para sahabat sekalian, kondisi anak-anak muda sudah mulai mengkhawatirkan. Banyaknya anak-anak muda kita yang terjerat narkoba. Bahkan di lapas Bangkinang ini kata orang lapas itu mendekati 70% adalah orang narkoba, pecandu narkoba.
Untuk anak-anak muda, sahabat sekalian, jangan sampai kalian bersentuhan dengan teman yang buruk itu. Apalagi para aktivis narkoba, hobi mengkonsumsi narkoba. Nanti kamu akan terpengaruh, bahkan akan terbawa oleh mereka. Hati-hati dengan teman yang buruk itu. Mengapa? Karena kelak di akhir kita akan menyesal kita telah berteman dengan si anu yang buruk-buruk itu. Wahai para ayah ibu, jaga anaknya, teman-teman yang buruk itu. Kenali siapa teman dekat dia. Kenali teman main dia. Teman dekat dia tahu kita. Jangan sampai anak kita mungkin di depan kita baik, tapi di belakang kita justru dia berkawan dengan kawan yang buruk. Ingat, kalau di akhirat ada orang yang nyesel karena salah pilih teman. Yang pertama. Yang kedua, orang menyesal karena nggak sempat bersedekah. Jadi ini untuk orang yang berkemampuan segi rezeki, hartanya mungkin sudah cukup dengan nisab zakat, cukup untuk biaya haji atau yang lainnya, cukup untuk berkorban, tapi dia melambatkan sedekahnya, melambatkan infaknya sampai kematian datang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas salihin." Allah berfirman, hendaklah kamu menginfakkan sebahagian rezeki yang aku beri kepada kalian sebelum tibanya kematian kepada kalian. Sampai itu orang yang mau mati mengatakan, ya Allah, laula akhartani ila ajalin qarib, seandainya engkau kasih aku tempo sedikit saja, aku akan fa'asaddaqa, aku akan sedekah, wa akun minas salihin, aku jadi orang soleh. Dia katakan fa'asaddaqa, akan sedekah. Nyesel dia, kenapa enggak sempat sedekah sementara kematian telah datang. Al-Imam Al-Qurtubi menerangkan dalam tafsirnya bahwasanya maknanya adalah orang-orang yang sudah berkecukupan segi harta, sudah sampai nisab zakat, udah sampai waktunya untuk berhaji, tapi dia nggak juga melaksanakan kewajibannya itu. Harta dia tahan sampai kematian datang. Di saat kematian datang, dia akan mengatakan, ya Allah, aku ingin hidup sebentar saja, aku akan sedekah di hartaku itu. Tapi sayang, waktu telah berakhir. Wahai para agnia, orang yang berkecukupan harta, jangan Anda menunggu-nunggu waktu. Jangan mengundur-undur waktu. Ingat, kematian itu nggak pernah ada informasi sebelumnya. Bersiap siaga, mari yang sudah berkecukupan harta, kita berbagi, bersedekah, bahkan berzakat, biar telah nasib sampai nisab zakat. Yang kedua tadi adalah menyesal karena nggak sempat bersedekah. Yang ketiga, menyesal karena nggak sempat belajar. Yang ketiganya, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam surah Al-Mulk, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka mengatakan, ya Allah, kalau seandainya aku dahulu ketika di dunia mendengar kebaikan, mempelajari dan memahami kebenaran, kami pakai akal kami untuk belajar sampai kami bisa memilih yang benar di antara yang buruk-buruk itu, tentu kami tak akan masuk penghuni neraka sa'ir. Nyesel ini orang yang ketiga ini, nyesel karena nggak belajar ke dunia, nggak menggunakan panca inderanya, akalnya untuk belajar, sehingga dia hidup dalam kebodohan sampai dengan kematian datang. Yang ketiga ini, mari kita bersemangat belajar, mendengar, bertanya sampai kita paham dengan agama yang benar, dan kita yakin untuk mengamalkannya penuh keikhlasan. Insya Allah kita telah menjadikan hidup kita ini adalah bermanfaat untuk masa depan kita. Untuk itu mari kita jauhi 3 perangai buruk. Yang pertama, yang pertama jauhi teman yang buruk supaya kita tidak nyesal nanti di akhirat. Yang kedua, mari kita cepat bersedekah sebelum kematian datang. Yang ketiga, mari kita semangat belajar memahami agama Allah dengan benar sampai kita yakin bahwa inilah pilihan hidup yang baik dan kelak kita bisa pulang dalam keadaan baik. Demikian kalimat singkat yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.